Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ehm, Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan narasumber spesial dari Ibu Vike Widi Asroni, yakni anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Komisi C. Ehm, Langsung saja Bu ya, menuju pertanyaan. Yang pertama, menurut Ibu, bagaimana status Pancasila saat ini, yang dimana Indonesia dalam masa krisis pandemi COVID-19? Nilai-nilai Pancasila menghadapi krisis pandemi COVID ini, kita harus menanamkan betul nilai-nilai Pancasila itu, terutama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus beriman dan bertakwa, dan salah satunya juga menerima takdir. Iya. Takdir bahwa ini adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji umat manusia dengan didatangkan pandemi. Kita harus yakin itu, karena semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus dengan adanya ujian seperti ini, kita harus sabar dan tetap beriman, yakin bahwa kita bisa mengatasi masa-masa seperti ini. Yang kedua, untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sejogjanya kita menanamkan sifat kemanusiaan pada setiap manusia, bahwa kita tidak ada perbedaan nih. Kita dalam dalam sila kedua itu yaitu kemanusiaan gitu, kemanusiaan. Jadi kita itu harus sederajat nih, tanpa membanding-bandingkan dengan sesama manusia. Yang ketiga, untuk persatuan Indonesia, jadi kita harus sama-sama bersatu untuk menghadapi masa-masa COVID seperti ini. Yaitu kita tidak boleh terpecah belah nih dalam kondisi seperti ini, dan tidak menyalahkan satu dengan yang lain, karena sifatnya ini secara global gitu. Tidak Indonesia aja yang terkena dampaknya, bahkan seluruh dunia globalisasi itu terkena dampak COVID. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebersamaan dalam persoalan kemanusiaan. Jadi apapun permasalahan COVID seperti ini, kita ambil dengan cara musyawarah. Sama-sama kita mengambil win-win solution atas pandemi COVID ini. Kelima, tentunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti semua keadilan secara merata. Jadi tugas pemerintah adalah mengupayakan menanggulangi dengan berbagai macam cara untuk keadilan bersama, yaitu dengan pemberian suntikan dana atau jaring sosial ya, untuk itu. Dan alhamdulillah negara kita juga menganggap bencana ini sebagai bencana nasional. Dan alhamdulillah sebagai untuk pasien-pasien ini semua ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Berarti intinya meskipun pada sekarang, pada masa pandemi COVID-19, kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia itu tetap bersatu Bu ya, meskipun ada gejala-gejala atau dari stimulus-stimulus luar yang membuat kita mungkin yang dulunya kita kehidupan sosial sekarang jaga jarak gitu ya. Dan dengan jaga jarak tidak memutus silaturahmi dan tidak merenggangkan kita satu dengan yang lain. Dengan pasien COVID sendiri kita harus siap rangkul nih, dan bekerja sama untuk tetap saling mendukung, saling menyembuhkan nih. Karena salah satu dari obatnya COVID ini ternyata membuat imun kita naik, kita harus bahagia. Jadi kita harus mendukung orang-orang yang terkena COVID ini, jangan sampai merendahkan atau meremehkan atau bahkan menyingkirkan ya. Sekarang kadang-kala ada ya, karena mungkin pemahaman atas kasus COVID ini masih menurun. Jadi orang-orang yang terkena itu seperti disingkirkan. Iya, dikecilkan. Dikecilkan ya. Nah, kalau lebih baik kita sama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan segala cara, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila itu, terutama pada kehidupan sehari-hari. Lanjut untuk pertanyaan kedua, yakni apa yang terjadi apabila Pancasila sudah tidak memiliki peran dalam perubahan zaman ini? Pastinya akan terjadi kericuhan yang maha besar, terutama di
kalangan elit politik nih, pejabat mungkin saat ini pun ketika Pancasila sudah mulai memudar banyak terjadi pelanggaran dengan adanya banyaknya kasus KKN nih, korupsi dan nepotisme di mana-mana. Dan kedua, campur marutnya suatu negara karena sebagai Pancasila sebagai ideologi landasan untuk bangsa Indonesia tidak tertanam dengan baik, maka itu jadinya kerusakan deh, terus kemaslahatan yang besar nanti. Dan yang ketiga pastinya perkembangan masyarakat dan kehidupan bangsa Indonesia negara ini akan menjadi menurun di berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Berarti pada kesimpulannya, meskipun pada masa pandemi COVID-19 ini yang secara nggak langsung merubah sistem peradaban itu, kita juga harus saling bersatu dan selalu menggunakan nilai-nilai Pancasila Bu, ya. Kita kembali lagi ke ideologi Pancasila, bahwa kita jadi di kelima sila itu mencakup segala aspeknya. Mencakup segala aspek. Jadi kita tinggal menanamkan aja dan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, mengapa pada perubahan zaman ini banyak masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila? Itu makanya kita dari awal kita juga mungkin sistem pendidikan kita yang kurang menerapkan ilmu Pancasila itu di lingkungan mulai pendidikan bawah. Kita banyak lihat sekarang di pabrik, siswa, pejabat ataupun anak muda, mereka kadang-kadang tidak hafal Pancasila, cenderung tidak mengindahkan nilai-nilai Pancasila. Kadang-kadang juga anak-anak muda lebih hafal artis mereka, idola mereka ketimbang pahlawan-pahlawan kita nih. Benar. Jadi ini pemahaman seperti ini kita harus terapkan mulai generasi yang paling bawah dan dimulai dengan pendidikan yang mulai bawah. Itu win-win solusinya seperti itu. Jadi sedini mungkin anak-anak kita, generasi kita tanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Tepat sekali Bu. Untuk pertanyaan keempat, berapa banyak perubahan yang terjadi akibat pandemi ini dari berbagai komponen kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain? Yang kita bedah untuk masalah ekonomi dulu, Iya. Karena masalah COVID ini nantinya juga semua aspek yang kena. Jadi kita bedah untuk masalah ekonomi. Masalah ekonomi pertama yang paling utama itu adanya PHK yang besar-besaran. Karena dengan adanya wabah ini otomatis ada pembatasan distancing Nah, pembatasan ini jadi ketika pabrik itu beroperasi dengan sekian ribu karyawan dan sekarang menjadi sekian ratus karyawan. Di situ nanti ada PHK, ada kontrakan yang dirumahkan, ada sistem yang kadang masuk kadang enggak, misalnya seperti itu ya. Dan kedua ini pastinya juga yang kedua ini adanya bahan baku yang tidak bisa masuk ke Indonesia. Karena apa? Mungkin di ekspedisi juga seperti itu, karena lalu lintas kan ada penutupan daerah wilayah nih. Jadi untuk pengiriman bahan baku mungkin agak terganggu. Karena apa? Karena ada salah satu sektor di kehidupan ini, jadi mulai dari sektor ekonomi yaitu pengurangan tenaga kerja, yang kedua mengurangi lanskap pasar tenaga kerja yang nantinya akan terjadi pasca krisis ini. Yang ketiga ini nanti dalam hal pendidikan juga anak-anak mulai juga tidak ditutup untuk kegiatan belajar mengajar, jadi diadakan di pendidikan secara daring. Itu yang ketiga juga di sektor pariwisata juga penutupan pariwisata juga terjadi. Dan keempat juga sosial budaya untuk mempengaruhi kehidupan yang baik, dalam artian kita
menjaga diri kita dari kebersihan. Jadi ini juga salah satu sisi positif juga dengan adanya pandemi COVID ini. Jadi kita mempunyai hal untuk bersosial dan berbudaya untuk menjadi kebersihan. Entah itu dengan mencuci tangan, dengan melakukan setidaknya dengan melakukan ketertiban ya, di tempat-tempat umum. Untuk pertanyaan kelima, demi kebaikan, di mana baiknya Pancasila diletakkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, karena saya sebutkan tadi di mana letaknya gitu, itu harus ditanamkan di hati kita gitu, di kehidupan kita sehari-hari. Karena Pancasila adalah ideologi landasan negara Republik Indonesia. Jadi mulai awal kita tanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Tepat sekali. Lanjut untuk pertanyaan keenam, untuk masa depan bangsa dan negara yang lebih baik, siapa yang pantas untuk menjadi penerus estafet para pejuang terdahulu? Tentunya kita dan generasi muda. Jadi kita harus memupuk nilai-nilai Pancasila itu sedini mungkin dengan segala upaya kita nih, entah itu di jalur pendidikan, entah itu di jalur sosial budaya dan lain sebagainya. Terima kasih untuk narasumber yang terhormat dari Ibu Vike Asoni selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Komisi C. Sekian untuk wawancara pada pagi hari kali ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, meskipun dalam kondisi seperti ini Pak ya. Kalau habis sholat gini malah seger. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gini Bapak, saya mau meminta sedikit waktunya Bapak untuk mewawancarai Bapak seputar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langsung ke pertanyaan Pak ya. Iya, monggo. Yang pertama, bagaimana status Pancasila saat ini yang dimana Indonesia dalam masa pandemi COVID-19? Pancasila hari ini justru harus menjadi pegangan kokoh bangsa Indonesia ketika masa-masa sulit adanya pandemi ini. Karena menurut saya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya inti dari Pancasila itu sendiri. Dan ketika kondisi ini sulit, orang seharusnya sekarang ini ingat sama Tuhan, lebih ingat sama Tuhan dan lebih ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita kembali kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, itu sudah pengamalan Pancasila. Menurut saya begitu. Betul sekali, itu termasuk pengamalan nilai Pancasila yang sila pertama Pak ya? Sila pertama. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua Bapak. Apa yang terjadi apabila Pancasila tidak memiliki peran dalam perubahan zaman pada saat ini? Tidak bisa. Pancasila itu relevan di semua zaman menurut saya. Karena nilai-nilai Pancasila itu digali dari nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Dan tidak hanya itu, tetapi menurut saya nilai-nilai Pancasila dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sampai nilai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah apa ya, harkat kehidupan manusia gitu loh. Ya, betul. Jadi seharusnya manusia itu hidup seperti itu gitu. Jadi itu sudah harkat hidup manusia, sehingga menurut saya segala zaman Pancasila itu masih tetap relevan, sangat relevan, dan tidak ada matinya menurut saya Pancasila itu sepanjang zaman, sepanjang ada manusia. Karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri
sesuai dengan harkat kemanusiaan gitu. Sesuai dengan jati diri manusia. Ya, betul. Jadi memang relevan Pak ya, Ya. di semua zaman. Apa saya terlalu ngotot gitu? Oh Jawab tidak, enggak. tidak. Saya semangat kalau diajak ngomong Ya, Pancasila betul. itu semangat. Ya. Betul, harus tetap semangat. Kalau begitu sudah bagus jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga Pak ya. Lanjut ketiga, yakni mengapa pada perubahan zaman ini banyak masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini baru tantangan. Ini tantangannya Pancasila gitu ya. Jadi ini suatu tantangan bahwa orang sekarang ini ada Pancasila itu ada sebagian yang mengabaikan begitu saja. Itu sebenarnya menurut saya faktornya adalah pengalaman bangsa Indonesia sendiri dalam pengamalan Pancasila itu kurang bagus. Kurang bagusnya karena Pancasila dalam beberapa waktu dipolitisir, dijadikan alat politik. Seperti kalau yang saya tahu, Iya. mengenang masa Orde Baru itu rasanya kalau orang ngomong Pancasila itu kayak membela presiden ketika itu gitu ya. Ya, betul, Kayak betul, begitu. betul. Jadi Pancasila dijadikan alat politik sehingga orang memandang Pancasila itu sebagian orang memandang Pancasila atau nilai-nilai Pancasila, atau kalau ngomong Pancasila sebagian orang gitu itu kurang kurang respon dengan baik. Itu karena karena pengamalan Pancasila sendiri di Indonesia pernah mengalami yaitu Pancasila dipolitisir sehingga sebagian orang, tapi bagaimanapun Pancasila adalah jati diri bangsa dan Pancasila digali dari jiwa bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa nilai Pancasila itu selaras dengan manusia. Baik, mungkin ini adalah wawancara yang paling the best semua kita. Lanjut Pak ya ke pertanyaan keempat. Jadi berapa sih banyak perubahan yang terjadi akibat pandemi ini dari berbagai komponen kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan politik? Oh iya. Itu pertanyaan menarik. Jadi pandemi itu mau berabrik semuanya Ya, memang. betul. Mau berabrik semuanya, tidak hanya ekonomi korat karit gitu ya. Semua orang mengalami dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dari pengusaha kecil sampai pengusaha besar. Dari segi ekonomi, dari segi politik juga demikian. Kita juga bisa melihat bahwa perkembangan dengan adanya pandemi ini menguji kualitas kepemimpinan para pemimpin kita. Dan kelihatan kan dari adanya pandemi ini, kelihatan orang oh ini yang kualitas, oh ini yang tulus, ini tidak tulus, ya kan? Sehingga dengan adanya perubahan ini kita bersyukur bahwa oh ya ternyata pandemi itu, corona ini rahmat gitu loh. Iya, betul. Oh saya tahu, jadi oh kualitas pemimpin saya yang ini seperti ini, yang ini seperti ini. Jadi kelihatan sekarang gitu kan. Jadi memang pandemi ini ya itu tadi betul-betul rahmat, dan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, di berbagai elemen dan di berbagai bidang kehidupan itu memang menurut saya ini suatu hal, saya melihatnya dari sisi positif, jadi baik saja, jadi supaya kita setelah ini menjadi lebih baik. Ya, betul. Jadi meskipun pandemi saat ini ternyata masih banyak Pak ya, masih banyak hal-hal positif yang bisa kita dapat Iya. dari berbagai permasalahan yang ada saat ini. Oke, lanjut. Karena yang penting sudut pandang. Oh iya, betul. Jadi kalau kita melihat dari sisi positifnya positif, gitu ya. Betul. Kalau dari sisi negatifnya, wah ini kita parah, nanti kita malah jadi beban. Ambil positif, oh Tuhan turunkan corona itu ternyata membuat perubahan-perubahan ini, dan sehingga kita lebih tahu lebih dalam. Ya, betul. Sip, mantap Bapak. Lanjut kelima Pak ya. Ya. Demi kebaikan. Ini berapa pertanyaan ini? Banyak. Enggak banyak, cuman ada 6. Oh iya, kelima. Ya. Iya, betul. Lanjut ke pertanyaan kelima. Ya. Demi kebaikan, di mana baiknya Pancasila diletakkan dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila harus diletakkan di dalam jiwa. Karena Pancasila itu nilai jiwa.
nilai jiwa bangsa Indonesia. Bukan di otak, dihafalkan saja, diletakkan di jiwa. Kalau sudah Pancasila itu diletakkan di jiwa, jiwa itu menjiwai seluruh badan. Nah, kalau setiap orang di jiwanya ada Pancasila, maka seluruh badannya dipimpin oleh nilai-nilai Pancasila. Bayangkan kalau berapa ratus juta penduduk Indonesia itu semuanya mengamalkan itu, ada sudah Pancasila hidup subur di Indonesia. Keren, Harus diletakkan di jiwa. keren banget. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Mungkin ini agak sedikit seru pertanyaan Pak ya. Jadi yang keenam ini, untuk masa depan bangsa dan negara yang lebih baik, siapa yang pantas menjadi penerus bangsa? Wah, penerus ya pasti anak-anak muda. Ya, betul. Ini kan masih bulan, sekarang November ya. November. Kemarin bulan Oktober kita merayakan Dari Sumpah Pemuda. ya Sumpah Pemuda, ulang tahun pemuda. Dari zaman ke zaman selalu kita bergantung kepada pemuda untuk menjadi penerus. Karena pemuda itu adalah pendobrak. Jadi dia yang terus ini di pemuda. Jadi oleh sebab itu sekarang ini harusnya anak-anak muda dari usia dini mestinya kembali dikenalkan tentang Pancasila. Iya, betul. Yang murni, yang lurus, yang apa adanya. Dan sekali lagi tadi saya katakan bahwa Pancasila itu jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga kalau itu sudah menjadi satu kekuatan jiwa oleh anak-anak muda, ya ke depan seperti ramalan banyak orang bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Indonesia akan jadi super power dunia. Itu karena satu-satunya negara di dunia yang dasar negaranya, landasan hidup bangsanya Pancasila, hanya Indonesia. Keren. Berarti bisa disimpulkan Pak ya, para pemuda ini bisa dikatakan sebagai agent of change. Iya. Bangsa yang lebih baik ke depannya nanti. Iya. Oke. Terima kasih Pak untuk waktunya. Iya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Iya, saya maafkan. Kesalahan. Karena Anda telah menahan saya makan malam. Ini harusnya saya sudah makan. Habis sholat isya itu biasanya langsung makan. Ini nggak makan, jadi jangan lama-lama. Ya. Iya Bapak. Oke. Terima kasih. Oke, sekian dari saya dan dari Bapak Khairil Anam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.